Wow, sekarang udah ada fitur baru. Nice. Hello. Selamat malam. Kita setel kecil-kecil, tipis-tipis. Iya, udah lama banget nggak live guys. Dikarenakan jadwal dan kesibukan yang amat sangat padat. Tapi kan aku selalu mencoba meramaikan hari kalian dengan reels yang aku share. Make sense? Thank you Kak Stanley. Makasih giftnya. Selamat sore. Nanti kita cerita kali ya. Abis ini aku mau kegiatan, tapi live dulu sebentar. Thank you Syafiq. Kak Syafiq, thank you. Thank you Kak Stanley. Terima kasih. Sebenarnya aku mau live agak lama hari ini, cuman kita coba ya. Soalnya abis ini aku mau kegiatan. After this di sana hujan nggak? Hujan guys, besar, tapi seharusnya sih udah agak reda ya. Thank you Kak Iman. Tadi aku habis share di Instagram Stories Malay fashion of me. Isinya ternyata pas aku lihat lah makanan ya banyak. Thank you Kak Muhammad. Ada 20-an lebih maybe. Ya nggak sih? Ya kan? Yap. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Thank you Kak Someone. Terima kasih. Sore atau malam? Thank you Kak Stanley. Malam, karena mataharinya sudah tenggelam. Siapa yang sudah dengar percik kecil hari ini? We all love percik kecil. Nanti kita cerita tentang apa tour, terus konser, terus apa lagi event-event yang aku jalani di bulan ini. Tapi kita tunggu agak ramai dulu karena biar tidak ada yang tertinggal ceritanya. Biar semua bisa mendengarkan dan menyaksikan ceritanya. Nice. Ini sebenarnya dari kemarin tuh aku pengen live guys, cuman nggak ketemu jadwalnya, nggak ketemu waktunya yang tepat. Aku ngerasa bulan ini aku lebih banyak di luar daripada di kamar aku sendiri. Tahu nggak sih feels rasa tidur di kamar sendiri sama di kamar atau di tempat lain atau di kamar hotel itu rasanya beda. Thank you Kak Muhammad. Setuju sih, iya kan? Yap. Hari ini kita tidak ada upload gitu ya dulu. Thank you so much Kak Rizky Fauzan. Thank you. Oh ya, gantinya adalah Instagram Stories Malay Fashion. Thank you Kak Sabita. Terima kasih.
Sebenarnya aku pengen coba sempetin sering live lagi kayak beberapa bulan lalu, cuman let's see ya jadwal kita. Let's see. Ya guys, tadi pagi aku balik dari Palembang, sekarang sudah di Jakarta. Abis ini aku ada kegiatan. Ngevlog kah di sana? Sayangnya tidak, tapi aku ada video makan pempek sama video makan mie celor. Thank you Kak Yudhistira. Nanti kita edit dulu, terus abis itu nanti upload. Cerita gitu lebih oke, nanti cerita. Gimana kalau ini live yang ini kita cerita tentang rangkaian tour dan rangkaian konser dulu. Nanti di next live ya baru kita cerita tentang rangkaian event-event yang aku lakukan di bulan ini. Misalnya Batam, Jogja, Kuala Lumpur, seperti itu. Tadi ada tanya tentang poni. Oh thank you Kak Okin. Poni ini sudah terbuat semenjak hashtag. Siapa yang kangen hashtag? Aku. Actually aku kangen. Oh sih. Tapi lucu banget, kita waktu sebelum campaign hiatus kan kita bawain hashtag di teater sebagai bonus song. Terus itu berasa amat sangat familiar, berasa amat sangat hangat. Mungkin karena kayak kita spend time bareng ya berdua belas. Terus akhirnya bisa bawain lagu itu ber-12 lagi dengan original member ya. Terus kita kayak, ih asik banget, seru. Tapi tentu saja tidak tertinggal, pokoknya setiap momen membawakan hashtag Suka tetap seru dan asik. Dan aku ngerasa senang sama lagu itu. Di tempat aku penontonnya nggak ke loading guys. Di tempat kalian berapa? Thank you Kak Pipo. Thank you Kak Muhammad. (3,4 1,9). Oh ya, yang benar yang mana nih? 2 3,7 ya udah. Kita sudah bertukar kabar sedikit. Kabar aku by the way baik dan sehat. Banyak yang nanya. Tidak, thank you Kak Imam. Tidak lelah. Tidak. Oh ya, nih di sini udah loading. Oke, kita cerita rangkaian tour kali ya. Rangkaian tour kita lihat dulu. Nih, terima kasih Kak Rayu, thank you. Dengan background percik kecil ya, yang kita ulang-ulang terus nggak apa-apa ya, kan we all love percik kecil ya.
Kalau kamu belum cinta perci kecil nggak apa-apa, pelan-pelan kamu pasti akan mencintai perci kecil. Thank you Kak R. Kurniawan. Kita mulai dari rangkaian tour. Tour itu aku sekamar sama Mute, iya kan? Iya kan? Iya. Baju kita sama tau guys, baju piyama aku sama Mute. Mana sih kok? Sebentar lagi aku cari. Ini kita belinya nggak bareng, tapi waktu itu Mute pernah pakai, terus aku pernah pakai, terus kita sadar bahwa baju tidur kita sama. Ini guys, ini itu kan sama nih, cuman bedanya Mute yang tangan panjang, aku yang tangan pendek. Terus kemarin pas di Palembang kita pakai baju piyama yang ini lagi. Terus Mute kaget ngeliat aku, terus aku awalnya nggak sadar, Mute kayak ih gitu, terus aku nggak sadar apa ya. Terus pas aku lihat baju dia, ih sama lagi. Terus kita berdua pamer ke Kristi, kayak Kristi lihat baju kita sama. Waktu di Palembang aku bobonya sama Cepio, Mute sama Kristi bobonya. Ini juga di kota pertama adalah Semarang ya. Semarang aku kembaran ini apa namanya, tutupan kepala. Yang ini apa yang diikat? Ya, aku mulai kehilangan vocabulary-ku sedikit demi sedikit. Bandana bersama Ella. Ini. Awalnya Ella apa yang ngomong ya? Terus pokoknya Ella ngomong, Kak kita samaan atau apa gitu nanti, atau Kak nanti aku pakai ini juga atau apa gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa Ella, samaan aja. Terus aku bilang terus nanti kita foto bareng aja. Terus kebetulan kita tema di hari itu adalah memakai sesuatu yang ada warna hitamnya. Terus jadi kebetulan sama, bajunya Ella juga hitam, aku juga thank you so much Kak Farhan, terima kasih banyak. Nih. Ini ya, cuy kita terus di Semarang. Waktu itu sehari sebelum Semarang aku sempet teater dulu, kayak ih kaget. Kita lihat jadwal kita. Sedikit pamer, sedikit show off. Ya lupa lagi foto-foto kakak staff aku belum aku kirim. Kemarin kita foto-foto guys di Borobudur pakai ini. Lupa belum aku kirim. Mana? Oh ini dia. Oh iya, tanggal, kalau nggak salah tanggal 3-nya aku, 3 Juli aku masih teater. Terus itu besokannya mungkin, iya besokannya udah berangkat ke Semarang teater STS aku. Itu aku nggak bobo guys. Jadi abis teater aku nggak bobo, aku lanjutin. Thank you so much giftnya Kak Krua.
aku lanjutin packing karena packingnya belum selesai, karena 2 hari sebelumnya aku nulis frame buat STS. Sebenarnya aku suka tahu kayak coret-coret gemas yang kayak buat di birthday cards STS. Nggak loading. Coret-coret gemas itu kan aku harus selesain hampir kurang lebih 100. Jadi aku usahain, thank you so much Kak Catur. Jadi aku usahain 100-100-nya itu dapatnya gemas semua. Jadi aku nggak sempet packing. Terus akhirnya abis selesai teater, selesai STS, aku pulang, aku langsung packing. Ini no sleep. Terus paginya berangkat ke Semarang di bis. Kita kira-kira 6-7 jam perjalanan mungkin ya. Thank you so much Kak Okin. Mungkin ya. Terus aku di bis bobo bener-beneran itu deep sleep sampai aku nggak sadar, sampai Mute bilang ternyata pas berangkat dari Jakarta ke Semarang kan ya, takut typo ngomongnya. Iya, ternyata aku nyender bobonya ke Mute. Misalnya Mute duduk di sebelah aku, kita di bis juga sebelahan guys, aku sama Mute kayak bobo kayak gini. Itu Mute bilangnya pas kita udah berada di kota kedua, pas di Jogja. Jadi ceritanya ini lengkap dikit. Di Jogja aku sama Indah duduk sebelahan di high S-nya waktu pulang dari Rambanan Jazz. Terus ternyata pas aku bobo, aku juga nyender ke kepalanya ke Indah. Terus aku sadar pas aku bangun, aku lihat, maaf ya Indah pasti pegel. Terus aku ceritalah ke Mute, ternyata tadi aku saking terlelapnya tidur, aku kepalanya sampai nempel ke bahu Indah gitu kan. Terus Mute ngomong, iya Kak, waktu dari Jakarta ke Semarang lu juga tidurnya kepalanya senderan. Kepala aku senderan juga ke Mute ternyata guys. So aku baru tahu. Sorry ya, soalnya pasti pegel. Thank you so much Kak giftnya. Aku tim putih, iya siap. Terus Mute bilang, tapi gue gak tega bangunin atau apa gitu. Thank you Kak Catur. Soalnya kelihatannya capek banget, terus kayak sorry banget. Thank you Kak Es Batu. Sebenarnya aku ngerasa pas turnya tuh sebenarnya nggak secapek itu guys. Thank you Kak Rayo. Yang lelah tuh adalah perjalanannya, karena kan dari satu kota ke kota lainnya itu makan waktu berjam-jam kan. Misalnya dari Jakarta ke Semarang bisa 6-7 jam mungkin. Thank you so much Kak Kokoyo, terima kasih banyak. Terus habis itu kayak pindah kota pun pasti di atas 2-3 jam. Jadi sebenarnya yang lelah itu perjalanannya. Thank you so much Kak Rizky. Bikin nyaman ya pundak Kak Indah. Aku gak sadar guys sejujurnya. Thank you so much Kak Catur. Dimarahin Onil gak? Kenapa dimarahin Onil? Oh ya, terus pas udah di kota ketiga, thank you so much Kak Rizky. Ini lompat-lompat gak apa-apa ya ceritanya. Pas di kota ketiga kan kita harusnya udah bareng-bareng kan, tim Spade sama tim Heart. Itu menurut aku Onil dan Lulu dan Ola
Thank you so much Kak Dito. Mereka nggak sayang sih sama aku guys. Masa aku harus nelpon mereka duluan terus? Terus kayak kalian nggak mau ketemu kita udah satu kota loh, kalian nggak kangen kita? Terus mereka kayak kangen nggak ya? Menurut aku mereka nggak sayang sama aku. Aku sampai nelpon mereka 2 kali, video call loh aku telepon sampai mereka bertindak seolah-olah kita nggak pernah temenan deket, nggak pernah sahabatan. Thank you so much Kak Yudhistira. Nggak pernah kayak keluarga gitu, padahal kita udah satu kota, tapi mereka nggak mau bertukar kabar sama aku. Parah. Ceritain pas ke Videotron gitu. Pas ke Videotron itu di Jogja, itu aku sama Mute baru selesai Prambanan Jazz sepertinya. Baru selesai Prambanan Jazz, terus harus pindah penginapan. Aku pikir aku nggak bakal keburu, tapi ada satu kakak staff aku kayak chat kasih pop Videotron aku kan, kayak chat gitu. Terus kayak kak ke situ. Tadinya aku mau nitip minta tolong fotoin atau apa gitu, soalnya takut nggak sempet kan, soalnya bener-bener baru selesai event. Terus akhirnya aku sama Mute langsung siap-siap, aku minta tolong Mute buat temenin aku, takut nggak keburu. Akhirnya kita buru-buru. Pas aku sampai pas banget Videotronnya lagi aku, jadi aku kayak buruan teh. Terus dah jadinya fotonya terlihat agak buru-buru gini karena thank you so much Kak Catur tuh, kayak baru sampai jadinya blur sedikit ya. Ini apa ini estetika. Terus lu onin minta maaf enggak. Thank you so much Kak Catur, terima kasih banyak, thank you. Tapi ada videonya kok, aku share di Instagram stories atau gimana ya? Gemes banget, aku udah berarti 2 tahun berturut-turut selalu di sana. Soalnya waktu itu kalau nggak salah udah hari terakhir atau apa gitu. Untung waktunya bisa tepat. Yang pertama waktu teater sementara. Terima kasih banyak, sudah bisa 2 tahun berturut-turut. Thank you. Tapi lucu kan nih fotonya, aku masih pakai selimut. Tuh gemes. Thank you Kak Ubu Haga, terima kasih. Terus di Jogja, tadi di Semarang apa lagi ya? Oh ya, di Semarang asik banget, apalagi kita ketemu fans Warlock, asik. Fans warga lokal Semarang. Thank you Kak Dito, terima kasih. Terus kita pindah ke Jogja. Sampai Jogja kita langsung perform Prambanan Jazz kalau nggak salah, kayak seperti itu. Thank you so much Kak Syafiq, thank you. Terus aku di Jogja membawa anak aku, Betsmaru. Lihat dia sangat kecil dan lucu. Tapi ini Betsmaru yang sama yang kucing pakai kostum Betsmaru. Terus akunya juga pakai topi kucing.
bini kucing ya kan, lucu. Jogja juga asik banget, apalagi venue-nya. Waktu itu aku pernah konser di venue ini juga guys, tapi udah lama banget, aku masih kecil, aku masih segini waktu pas pertama kali konser di Jogja. Kalian ada yang nonton nggak? Kamu itu udah berapa tahun lalu? 4 tahun? Nggak ya? Berapa tahun lalu ya? Lima tahun lalu, 4 tahun lalu. Enam tahun, oh ya? Thank you Kak Rizky. 5 sih, 5 ya? Ya 5 tahun lalu, oh my god. Oh my god. Enam tahun, iya kah? Ya pokoknya udah lama banget guys. Rambut aku segini waktu itu, aku ingat. Belum yang segini, masih yang segini. Sama di Jogja juga ketemu warlock Jogja. Thank you Kak Franco. Warlock Jogja dan sekitarnya. Masih akademi kah? Iya masih akademi. Thank you so much Kak Pramono. Terima kasih. Thank you. Masih udah masuk catering gak sih? Belum gak sih? Thank you so much Kak Rizky. Udah kah? Thank you Kak Pipo. Antara itu guys pokoknya, antara baru masuk catering atau aku masih akademi. Thank you Kak R Kurniawan. Kadang tuh ingatan aku tercampur-campur guys, karena aku lagi cerita misalnya event di Semarang, tapi terus habis itu kecampur sama event yang lain, jadi aku cerita itu bukannya dia venue-nya yang ini nggak sih, terus nanti temen aku kayak bukannya itu, bukan yang itu gitu. Lucu banget, di setiap kota juga ada project ya. Terima kasih. Oh ya, di Semarang bawain Go and Fight ya kita ya. Semarang, di Jogja, di Surabaya ada. Thank you Kak Yandi, ada ininya semua project. Terus di Jogja aku sama Mute kalau nggak salah juga sempat jalan-jalan, kita makan nasi ayam gitu, sama kita ke Pasar Ngasem. Tapi aku salah, karena harusnya kalau ke Pasar Ngasem itu pagi-pagi, aku malah habis jam makan siang. Thank you Kak Dani. Salah emang. Nih, kalian bisa lihat kalian bisa lihat di sini ya, di sini nih. Ini makan siang bareng Mute di reels aku, reels Instagram. Ini kita makan siangnya di Jogja. Itu kita nemu kedai gitu, terus pas dimakan kebetulan menunya punya Mute enak, jadi kita mau
keluar tapi harus makan dulu kan, jadi makan siangnya di situ. Kapan buat reels lagi? Dari kemarin selalu buat reels kok, selalu ada update terbaru. Yang ke Malai juga buat, kalian bisa cek di Instagram stories aku. Terus mana ya? Oh ya, ke Pasar Ngasem. Mana? Oh ini, makan cendol, minum cendol, minum dawet. Thank you so much Kak Catur, terima kasih. Makan dawet karena yang buka di Pasar Ngasem cuman dawet. Emang aku salah aku. Sorry. Dia tulisannya bukanya tuh ada kali tulisannya sampai sore kalau nggak salah pas aku lihat. Tapi harusnya yang bukanya banget itu, thank you so much Kak Rizky, pagi-pagi. Jadi itu seperti pasar pagi gitu. Next time deh kesana nanti pagi-pagi. Dan di situ aku gagal lagi makan bakmi Jawa, makan bakmi godok. Jadi sebenarnya dari pas tour yang 2 tahun lalu, teater tour, teater sementara, aku tuh udah pengen makan ini kan, bakmi godok. Setiap malam waktu di Jogja hampir selalu mencari bakmi godok, tapi rata-rata udah pada tutup karena biasanya habis selesai kegiatan teater atau apa udah malam. Terus yang di sini juga aku sepertinya agak lupa ya. Thank you so much Kak Min Coko. Tapi kemarin waktu aku sama Kristi udah ke Jogja, acara Infinix, udah makan bakmi godok, enak. Terus itu yang masaknya pakai arep. By the way, Kristi belum pernah nyobain bakmi godok guys. Terus pas kakak staff nanya, kalian mau makan malam apa? Terus aku mau bakmi godok boleh nggak? Terus aku tanya Kristi, kamu suka nggak bakmi godok? Takutnya dia nggak suka kan. Terus aku belum pernah nyobain Kak. Oke, kita cobain. Enak banget guys. Kita makan bakmi godoknya di Jogja waktu pas Infinix. Acaranya di Magelang kan, kita penginapannya juga di Magelang, cuman kita makan bakmi godoknya di Jogja. Jadi kita perjalanan 1-1,5 jam buat ke Jogja lagi. Terus kita makan bakmi godok, terus kita balik lagi ke Magelang. Terus bobo. Enak banget guys. Aku cinta banget sama bakmi godok. Waktu itu tuh awal mula aku bisa jatuh cinta dengan bakmi godok adalah di deket rumah aku ada yang jualan bakmi godok, dan dia jualnya benar-benar masih autentik dan tradisional. Dia masaknya benar-benar pakai areng juga. Jadi saat pertama kali coba udah dimasak dengan benar. Thank you Kak Yudhistira. Jadi langsung suka. Terus yang pas kemarin makan di Jogja, dia masaknya juga pakai air. Thank you Kak Es Batu Cair. Kak, this is it. Enggak sih, aku emang cinta banget sama makanan Indonesia guys. Secinta itu. Sampai cemilannya pun aku suka. Jajanan pasar aku suka. Makanan Nusantara. Terus apa? Oh ya, archive video microvlog. Setiap tour juga ada kok di setiap kota nih. Ini apa?
Semarang. Ini STS aku. Ini Jogja, ini Surabaya. Ada semua guys. Kalian bisa lihat di Instagram Reels aku. Oh ya, kalau misalnya waktu itu ada yang nanya kemana videonya kok dihapus. Bukan dihapus ya kawan-kawan. Ini ada feeds. Kepencet lah. Ini nih fitur feed sama fitur Reels, kalian kesini aja. Nah, seperti itu, ada semua di situ. Terus kita di Jogja juga main go-kart. Aku yang nggak bisa mengendarai mobil, main go-kart. Itu aku nabrak terus guys aslinya. Terus setiap nabrak aku diliatin sama kakak staff aku. Terus aku cuma kayak hehe, terus dah lanjut. Thank you Kak Beni. Kakak staff yang biasa ngurusin kita kan. Jadi ngeliat kelakuan kita udah kayak gitu, anak ini gitu. Pakai nabrak, kakak staffnya ngeliatin aku terus aku kayak hehe, udah jalan lagi. Tapi emang harus menikmati di setiap tancapan gas, jadi santai saja, seperti jalan-jalan sore. Terus apa lagi? Oh ya, kota Surabaya pas penutupan bersama all member JKT48 itu asik banget sih. Karena kalau misalnya yang tahun-tahun sebelumnya, setiap tim dari awal berangkat sampai akhir rangkaian tour itu selalu dipisahkan. Nah, tapi yang kali ini tuh endingnya kita disatuin. Jadi aku ngerasa asik banget ketemu teman-teman aku di rangkaian terakhir acara. Aku bisa bersama teman-teman aku lagi. Tapi di hari itu sejujurnya aku mengumpulkan energi, pundi-pundi energiku di backstage yang agak jauh dari teman-teman aku. Karena aku pengen nyapa kalian dengan kayak full energi aku kan. Jadi misalnya abis selesai satu rangkaian gitu, misalnya abis stage activity atau apa, aku diemnya di backstage yang nggak terlalu ramai gitu. Terus aku duduk situ aja. Di hari itu tidak terlalu banyak bersosialisasi dengan teman-teman, karena aku pengen bersosialisasi dengan kalian. Terus aku diam di situ. Terus nanti misalnya udah sesi berikutnya, baru kayak oke, sesi berikutnya. Thank you Kak Dito. Terus ternyata mungkin aku ngobrolnya terlalu lama atau apa ya. Jadi pas sesinya harusnya sudah habis, di tempat aku antriannya masih panjang gitu. Terlalu bersemangat bercengkrama dengan kalian. Terus banyak yang ngomong, kamu teriak-teriak banget, suaranya kedengeran sampai line yang kelima atau apa gitu. Nggak apa-apa, biar semua orang tahu kalau kita lagi seru. Thank you so much Kak Beni. Terus ya, kamu nggak apa-apa? Banyak yang nanya, nggak apa-apa duduk aja, kayak nyuruh aku duduk. Nggak mau, aku maunya berdiri. Kayak santai aja. Nggak mau, aku maunya nggak santai. Karena aku udah menyiapkan seluruh energi aku buat ketemu kalian guys. Jadi kalau disuruh santai, aku sudah siapin ini.
Terus kan banyak yang emang jarang ketemu sama aku kan, karena kegiatan JKT emang biasanya di Jakarta. Emang kita cuman sering off air, tapi mereka jarang ketemu aku yang kayak face to face gitu. Jadi aku juga pengennya kalian di setiap momen yang kita buat, kalian juga ngerasa semangat kalian tuh didapetin dari aku gitu. Thank you so much. Siapa tuh tadi? Jadi emang seharusnya seperti itu. Seharusnya. Aku senang ketemu kalian. Oh ya, di Surabaya itu endingnya pas foto-foto bareng kita pakai kaos yang touring. Lucu banget kan? Thank you so much giftnya kak. Di Surabaya ya, ending di kota Surabaya. Tapi habis itu pulangnya cepet kok, kita pulangnya naik pesawat. Thank you kak Ubu Hagan. Terima kasih. Siapa lagi ya yang di tour ya? Main go-kartnya itu bukan di Jogja deh guys. Main go-kartnya di Surabaya ya? Ya. Di Surabaya masih seru main sama Mute. Iya, kita bareng terus sampai 3 kota. Surabaya, di Jogja, di Surabaya. Di Surabaya tahu? Ya di Surabaya ya. Tadi aku salah ngomong. Sorry. Oh ya, terus di Surabaya aku, Mute, Lia, Lin, Ella, sama kakak staff bareng-bareng kita ke sini, ke tempat ini guys, tempat terrumputan ini, terus kita sampainya tuh sore-sore gitu kan, jadi cantik banget langit sorenya ya, ke tempat terrumputan ini. Thank you kak Mincoko. Dia malah puter. Rambut aku panjang banget, tapi sekarang udah dirapihin. Ini di Surabaya. Iya, ini di Surabaya. Banyak yang nanya, itu di mana? Di Surabaya. Ya ada foto aku bersama Dawud juga. Benar-benar. Bentar. Nah, abis dari tour itu kita lanjut ke persiapan konser. Thank you Kak Novi. Jadi balik dari situ kita lanjut persiapan konser guys. Thank you Kak Rizky. Jadi belum sempet live lagi aku. Konser siapa? Thank you so much Kak Es Batu, thank you. Siapa? Bukan siapa. Kalian paling suka dari lagu yang telah kita bawain buat setlist original, paling suka yang lagu apa? Raja Hati, Go and Fight. Gimana sih? Dari lagu baru. Nah, dia
dari lagu baru yang kita bawain. Guys, kalian ngerti kan apa yang aku omongin? Soalnya Raja Hati sama Go and Fight kan udah dibawain kan di tour. Dari lagu baru yang kita bawain di konser. Sepertinya itu kata-kata yang tepat. Dream, ada aku, dahulu, perci kecil. Ada yang terlewat nggak? Ada yang terlewat nggak? Thank you Kak Rizky, terima kasih. Sama yaudah deh, Raja Hati dan Go and Fight juga. Kalian paling suka yang mana? Perci kecil, Raja Hati. Ada aku itu the cutest song sih menurut aku. Gemes banget. Terus di situ aku jadi bantuin pembawa properti ya. Aku Onil Indah kalau nggak salah, terus ada yang lain juga. Tapi tuh baju aku Onil sama Indah kan ini ya, celana pensil gitu, terus pakai suspender ya namanya, suspender sama kemeja putih. Sumpah legit 15 minutes kita ngetawain diri kita. Ngetawainnya bukan yang kayak mengejek atau apa ya, ngetawainnya karena komedi. Kita berasa diri kita sedang cosplay. Terus aku udah lama nggak pakai celana yang pensil gitu kan, celana yang ketat gitu bawahnya, jadi rasanya aneh banget. Ada bener-bener straight padat 15 menit kita ngetawain diri kita. Sebenarnya tadinya kita mau foto bareng gitu kan pas show-nya, cuman kita lupa. Kita ngetawainnya pas ini ya, pas DR, karena pas show-nya tidak cukup waktu. Kayak kita harus sering berganti baju gitu. Kita merasa kita kayak kakak-kakak senior The Changcuters. Tapi itu keren gitu, kayak mereka tuh keren. Jadi kita mau foto kayak cosplay kayak mereka, tapi karena waktunya nggak cukup. Menurut aku outfit kita mirip gitu. Tadi kayak mau outfit check, aku onnya sama ini, tapi lupa Tapi itu asik banget sih, jujur. Thank you Kak Benny, terima kasih. Seasik itu. Terima kasih kakak-kakak The Changcuters telah menjadi inspirasi. Itu aku nggak tahu emang bajunya disiapkan seperti itu atau apa. Tapi pas kita terima dari kakak wardrobe kayak gitu, terus saya oke. Tapi lucu, gemes banget, asik banget. Terus dahulu juga lagunya wah bagus banget sih. Thank you Kak Tri, terima kasih banyak. Untuk orang-orang yang sulit move on, menurut aku dahulu apalagi misalnya dulu mantan kekasihnya rambutnya panjang, terus habis itu sesuai dengan lagu itu, ada liriknya sesuatu tentang rambut panjang gitu. Nanti kalau udah rilis kita kapan-kapan bahas liriknya bersama-sama deh. Terus Dream bersama kakak Isyana itu keren banget sih. Asik banget. Terus kecil-kecil lucu banget sama Kabar Nadia. Kan kita
ber-12 ya, sama Kak Bernadia jadi ber-13. Nah aku ngerasa anak JKT itu introvertnya anak JKT, energinya tuh banyak banget. Dia walaupun dia udah introvert tapi dia tetap banyak energinya, karena biasanya introvert kalau sama temen-temen udah terbuka gitu kan, jadi energinya nggak cepet habis kalau emang sama temen-temen yang udah deket banget. Nah member JKT kan udah deket banget ya satu sama lain, jadi kita bener-bener kayak kita berisik, kita aktif banget, semua game kita mainin. Terus kita ketemu kabar Nadia dia cuman bisa liatin kita terus kayak kalian aktif banget. Kita ngajak main sama dia guys, kita main werewolf sama dia, terus main Who's the Spy, itu kayak apa namanya guys, oh no chatnya terputus, udah bisa belum? Guys kalian udah bisa, masih like, please tersambung lagi please. Asyik, jaketmu sudah tersambung kembali. Oke, udah bisa. Kita main werewolf sama dia, sama kabar Nadia. Terus kita main Who's the Spy, itu kayak, tau gak sih yang setiap satu orang dikasih satu kata, terus nanti ada yang imposter ya, jadi dia dikasih satu kata berbeda. Kita main itu juga, kita ajakin dia main kan. Seru banget. Terus shootnya kan di sekolah gitu kan, jadi bener-bener kita kayak lagi main di sekolah, kayak jam kosong terus udah kita main gitu. Seru banget syutingnya. Aku juga pas syuting, kayaknya setiap syuting yang ada properti kameranya yang bisa bergerak, kayak misalnya shoot yang lari itu kan ada kereta buat ngebawa kameranya kan, itu aku coba naik. Bahkan waktu pas di Raja Hati juga ada, dia bisa shoot dari atas gitu, jadi kakak kameramennya naik, terus kayak mesinnya tuh naikin kakaknya gitu. Itu aku juga coba. Pokoknya semua di hidup ini kalau bisa dicoba. Kecil-kecil lagunya juga nice banget. Jadi kita udah bisa apa? Dahulu ada aku, Dream, kecil-kecil. Oh, Raja Hati. Menurut aku bisa denger Raja Hati berulang-ulang kali, cuman buat dengerin instrumennya. Dia instrumennya bener-bener lapis kan. Wah, itu bagi orang yang suka mendengarkan bass melodi basis yang ada di bass melodi yang ada di sebuah lagu, menurut aku itu interesting banget sih. Itu bisa kalian dengerin satu-satu. Saya aku pengen minta instrumental ya, layer-layernya. Aku bisa dengerin lagu itu berulang-ulang kali buat dengerin instrumental. Itu bagus banget sih, jujur. Thank you, terima kasih banyak Kak Lale Manino, karyanya keren banget. Terus Go and Fight juga itu dikemas dengan amat sangat menggemaskan. Aku pas pertama lihat Go and Fight, jujur itu gemes banget, lucu banget. Dirje, sumpah ya, Dirje itu lagu bagus sih, itu lagu bagus banget. Aku sama Onil kalau misalnya pas lagi JR kan pasti di JR-in juga kan lagu Dirje, kita suka menonton. Terus kita kayak misalnya udah selesai nih, terus kayak boleh nggak lagunya di setel lagi.
lagunya bagus juga Dirje. Terus kita sampai ngestalk video-video lama Dirje, saking kita mendengarkan lagu itu. Kayak siapa aja senpai yang pernah bawain lagu Dirje, terus bawainnya kayak gimana. Aku Onil sama Lulu. Sama lagunya Kristi Jeci, itu juga menarik banget sih. Saya pupunya gemes banget. Saya pupunya. Terus mereka bawa payung gitu kan. Terus pas latihan bawa payungnya payung kecil gitu, jadi gemes. Terus waktu konser, ada cerita lucu waktu konser sebenarnya. 1 hari sebelum konser kan kita JR di venue. Nah jadi malamnya itu kita harus nginep karena besok pagi udah harus ada di venue lagi. Kita nginep di tempat yang kayak apartemen gitu. Jadi satu apart itu ada 3 kamar. Thank you Kak Novriadi, terima kasih. Ada 3 kamar. Tapi tempatnya itu agak gelap ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya lorong-lorong gitu, terus ambience-nya itu lumayan gelap karena mungkin dia pakai lampu ruangannya tuh warna kuning. Jadi lampu ruangannya tuh nggak putih kayak gini, warna kuning, jadi agak redup gitu kan. Terus emang sepertinya bangunannya bangunan lama. Nah aku lah sekamar lah sama aku Onil, Ola Jeci, Cepio, sama Freya. Kita berenam nih di satu apart itu. Dan kita kan nyampainya lumayan malam kan, karena emang kita habis gladi resik untuk konser, jadi benar-benar udah malam pas kita sampai. Wah, kayak ini sih nggak bisa sih. Kita akhirnya tadinya mau tidur sekamar berenam, padahal itu ada kamarnya ada 3. Jadi misalnya ada ruang tamu, dapur, terus ada 3 kamar tidur. Kita tadinya berenam mau tidur satu kamar semua, tapi akhirnya jadinya cuman Freya sama Cep tidur di kamar sendiri, terus aku Onil, Jeci, Ola, kita tidur di kamar yang sama berempat. Terus mereka takut ke kamar mandi sendiri guys, mereka takut kemana-mana sendiri. Jadi aku temenin. Misalnya nih Freya mau ngambil minum ke dapur, terus kita semua lagi di kamar, terus dia kayak mau ambil minum gitu, dia bilang kan kayak oh ya udah ambil gitu. Terus dia diem, terus dia ngomong lagi ke aku, kayak kita temenin ambil minum yuk ke dapur. Nah kayak oke ayo aku temenin ke dapur. Terus misalnya kita mau lihat kamar mandinya ada 2. Kamar mandi yang di depan, misalnya ada kamar mandi yang di depan sama yang di belakang. Terus kayak mau lihat kamar mandi depan, terus ya oh yaudah aku temenin lihat kamar mandi depan sama Ola mau lihat kamar mandi atau apa gitu, saya aku temenin. Aku sebenarnya nggak terlalu takut guys. Terus mereka pengennya mandinya bareng-bareng, terus aku pengennya mandinya sendiri. Akhirnya aku mandi sendiri guys, aku mandi sendiri. Terus aku review kamar mandi yang udah aku gunakan. Jadi ada 2 kamar mandi, yang satu misalnya Ola sama Jessie yang lagi pakai, terus yang satu lagi aku yang pakai. Terus aku review ya di sini nggak terlalu spooky guys, di sini nggak terlalu gelap karena di kamar mandi aku pakai dia pakai lampunya putih. Giliran yang buat di lorong-lorong dia pakai lampunya kuning, jadi nggak sedark itu kamar mandinya. Terus aku bilang di sini aja. Sudah, tapi aman aja kok. Tapi kita jadi agak kurang tidur dikit ya. Tapi seru, lucu. Terus pas konsernya aku banyak banget ganti bajunya. Aku ngerasa
Jadi semuanya rasanya lumayan terburu-buru. Tapi dekorasi panggung buat All In ini, dekorasi panggung buat Full House, All In nama tour ya, Full House nama konsernya, itu lucu sih, bagus sih. Terus sampai pas datang aku lihat udah ornamen atasnya udah dipasang gitu kan, kayak bagus. Terus LED-nya juga ada di tengah, ada di samping kanan kiri, sama samping luar kanan kiri. Asik sih. Terus lagunya juga lumayan banyak. Terus kita backstage-nya kan bareng-bareng gitu ya, all member. Terus aku sebelahan sama Lulu. Tadinya setiap member dikasih bangkunya cuman satu gitu kan. Akhirnya aku sama Lulu dengan ide kita berdua, kita bangkunya jadi 2. Jadi kayak Lulu punya 2 bangku, terus aku punya 2 bangku. Terus sebelah aku tuh Onil kan. Terus aku bilang, Onil kalau mau pakai bangku aku, dipakai aja. Jadi bangku aku dipergunakan untuk aku dan Onil akhirnya. Kita udah izin sama kakak wardrobe JKT ya, boleh nggak kita bangkunya 2? Soalnya bajunya banyak banget guys, ada berkali-kali ganti baju, ditaruh di satu tempat itu kurang sih. Ada hal lucu nggak di backstage? Sebenarnya banyak sih, cuman aku agak lupa. Apa ya, selain yang menginap itu dan selain celana pensil, apa lagi ya? Waktu itu aku udah pernah ceritain sih di teater. Tapi itu kejadiannya bukan sama aku. Jadi kan kita bareng sama Kak Aisyana kan. Terus pas lagi nunggu di belakang, member JKT itu sebenarnya harusnya udah masuk duluan, tapi Kak Aisyana masih ingin bercengkrama, bertanya-tanya sama kita. Tapi lucunya anak-anak JKT dia tetap jawabin pertanyaan Kak Aisyana, tapi sambil ngitung buat masuk. Jadi misalnya masuknya harusnya hitungannya 5, jadinya sama gitu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tetap jawabin pertanyaan Kak Aisyana. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus pas Dream, Kak Aisyana juga nanya, ini susah ya lagunya. Terus karena emang koreografinya susah, kita bilang iya susah Kak. Apalagi ya, aku agak lupa sedikit guys. Dahulu lagunya bagus banget sih. Itu kayaknya bisa masuk playlist yang aku dengarkan setiap hari, aku dengarkan sehari-hari. Banyak sih yang seru sebenarnya pas All In, apa ya, sampai belum ingat. Oh ya, ada juga All In Full House, ada juga di Reels Aku Kok.
Nih, full house. Microphone. Ya kalian bisa lihat di Instagram reels aku. Iya guys, tadi pagi aku habis sampai dari Palembang pagi. Aku sama Cep kita pulang duluan, makanya kita sekamar karena kita berdua harus pulang duluan. Terus abis ini aku ada kegiatan tapi masih agak nantian sih, jadi aku bisa lihat dulu sebentar. Kemarin sampai di Palembang kita langsung sarapan pempek. Lagunya gak ganti-ganti. Iya, sengaja. Sengaja gak ganti-ganti. Sebenarnya pagi-pagi kita udah dikasih sarapan sama JKT. Udah ada sarapan lagi sebelum berangkat. Nah, nyampe di Palembang hitungannya masih pagi, kita udah makan pempek. Jadi aku kayak yes, sarapan 2 kali. Sarapan pempek 2 kali. Aman kah? Aman. Sama aku makan Taiwan sama Kristi, makan berdua. Aku mau pesan Taiwan gitu kan, terus kayaknya Kristi belum pernah cobain apa-apa gitu dia bilang. Terus aku bilang berdua aja nanti. Terus ya kita berdua makan Taiwan juga. Dulu ada temen SMA aku, dia mamahnya orang Palembang atau apa gitu, jadi dia sering bawain kita Taiwan. Enak banget. Terus kita makan siangnya makan nasi Padang. We live for nasi Padang guys. Dibilang aku cinta banget sama makanan Indonesia. Terus malamnya kita makan mie celor. Bacanya gimana guys? Mie celor. Aku sama Cep makan ini, dibeliin sama kakak JKT. Enak. Oh ya, terus Cep yang nge-tweet alarm overture itu enggak guys, aman, dia nggak setel alarm overture. Dia nggak setel alarm overture, tapi alarm yang tet. Nah tapi karena aku bangunnya selalu lebih dulu daripada Cep, jadi aku nggak kaget. Jadi pas siang-siang tuh kita ada tidur siang sebentar kan sebelum lanjut makan siang dan kegiatan berikutnya. Itu kita tidur siang. Nah tapi abis itu aku udah bangun duluan. Nah, baru alarm Cepnya bunyi. Terus aku bangunin Cep. Sebenarnya Cep nggak sesusah itu sih dibangunin. Aku kan kalau misalnya bangunin orang bukan yang aku panggil nama gitu, jadi emang udah langsung aku pegang orang. Kayak aku pegang tangannya atau aku pegang pundaknya. Mute juga kalau misalnya aku bangunin kayak langsung aku pegang gitu, teh gitu. Jadi bukan yang Mute, bukan yang teriak gitu. Sama Cep juga udah kayak aku pegang aja tangannya, terus dia udah kerip terus dia bobo lagi. Itu waktu tidur siang. Terus ada kali 2 atau 3 kali aku bangun, aku pegang lagi, terus dia melek, kerip lagi. Nggak sesusah itu aku bangunin ya sebenarnya. Nah terus yang tadi pagi aku sebelum kita pulang aku udah bangun duluan lagi, jadi aku nggak kaget sama alarmnya. Udah bangun duluan. Terus abis aku udah siap-siap, alarm Cep udah bunyi 2 kali gitu. Tadinya yang kalau misalnya udah bunyi ketiga kali mau aku bangunin kan, tapi pas udah kedua kali, 2 kali itu maksudnya kayak
di satu waktu dia bunyinya 2 bunyi. Misalnya kita bangunnya lumayan pagi sih, misalnya jam 5 itu ada 2 alarm di jam 5, nanti jam 5:10 ada 2 alarm lagi, jadi ada 4 total. Tapi nggak apa-apa, aku juga gitu, aku juga tim yang alarmnya nggak cuma satu, aku banyak banget alarm aku, setiap 5 menit atau setiap 10 menit. Terus dia bangun sendiri habis alarm yang keempat dia. Oke. Tadinya mau aku bangunin kalau misalnya alarm ketiga belum, dia belum bangun. Iya, tim alarm banyak, iya. Karena aku juga sebenarnya takut kelewatan bangunnya. Terus kita kan paling pagi berangkatnya dibanding yang lain ya. Jadi kita memutuskan untuk sekamar berdua. Ya aku ajak Cep gitu, Cep nanti sekamar mau berdua nggak, karena kita berdua udah harus pulang duluan daripada yang lain. Jarang live, iya guys, ini baru sempat live karena ya seperti itu rangkaian kegiatanku di Juli itu. Tentu saja ada awal Juli tuh kan STS aku. Thank you so much. Tadi siapa tuh giftnya? Terima kasih giftnya. Jadi rangkaian STS sampai tanggal 3 Juli. Terus tanggal 4 Juli aku udah berangkat buat tour. Thank you Kak Novriadi, terima kasih. Tour pulang 1 hari kosong ada. Habis itu besokannya udah kegiatan lagi karena kita harus persiapan konser Full House, latihan, ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lainnya sampai hari H konser. Terus habis itu akhir Juli kayaknya juga aku ada teater deh. Nah terus masuk Agustus, dari awal Agustus aja aku ada off air kayaknya ya. Terus tentu saja ada teater. Terus ada yang tanggal 7 Agustus aku teater, tanggal 8 Agustus aku tapping on air, tanggal 9 Agustus aku ke Batam, tanggal 10-nya aku perform Soundfest. Terus habis itu nggak lama tanggal 12-nya kita preskon Sukro ya. Sukro tadi aku by the way aku habis makan Sukro loh, not gonna lie, udah habis. Ini isinya sampah, udah aku habisin soalnya kacangnya. Thank you so much Kak Syafiq, thank you. Terus habis itu ada juga lagi yang tanggal 14-nya teater. Terus tanggal 15-nya aku udah harus berangkat ke Malai, sampai pun langsung latihan dan JR. Tanggal 16-nya perform. Tanggal 17 kita ada jalan-jalan sebentar di Malai. Tanggal 18-nya balik. Terus tanggal 20-nya aku dan Kristi kita ke Jogja. Kita ke Magelang, kita ke Jogja makan mie godok. Kita bobonya di Magelang. Terus sekarang malah berapa sih? 25. Ini juga tanggal 23 kemarin teater. Terus lanjut Palembang. Terus hari ini pulang dari Palembang. Abis ini aku ada kegiatan lagi guys, tapi aku
pengen ini dulu kan, pengen live dulu sebentar. Terus nanti aku tanggal 30 bareng Erlin Mute ada Jogja lagi. Oh ya, waktu pas abis balik dari Jogja, dari Magelang, thank you so much Kak Novriandi, karena bandaranya bandara Jogja ya, bandara Jogja. Terus nyampe Jakarta, terus aku langsung video call kan. Soalnya orang pada nanya, kamu nggak capek, kamu nggak capek, kamu nggak capek. Nggak capek lagi aku sejujurnya aku kaget di hari itu aku nggak capek. Kayak video call kayak asik banget, ngobrol. Setiap orang yang nanya capek nggak, aku bilang aku nggak capek. Tapi ternyata pas selesai video call, biasanya aku tuh tidur lumayan larut malam ya, larut pagi lah. Tapi di hari itu jam 11 aku udah tidur. Dan itu tidurnya nggak sengaja, jadi ketiduran. Jadi selesai video call kayak aku main HP sebentar, terus ketiduran jam 11. Aku masih makeupnya belum aku hapus, tapi masih ada maskara gitu kan. Tidur, terus aku bangun pagi jam 8, terus kayak ketiduran. Ternyata capeknya nggak berasa guys. Saya udah deh. Terus kalau nggak salah di hari itu abis itu ada kegiatan lagi deh. Hampir setiap hari ada kegiatan. Kalau misalnya pun bukan off air atau on air atau teater, pasti kita kan ada latihan kan. Ada latihan buat persiapan off air atau on air atau kegiatan-kegiatan lain, misalnya kayak photoshoot, video call atau apa. Jadi kemarin aku belum sempet live guys. Jadi hari ini karena balik dari Palembang terus masih ada waktu kosong, akhirnya aku live dulu sebelum abis ini kegiatan. Abis ini aku ada kegiatan guys, tapi masih agak nantian sih berangkat ya. Jadi aku harus, jadi aku pengen live. Terus sebenarnya karena aku yang pengen, kayak aku pengen ketemu kalian gitu, makanya semua jadwal tuh oke gitu. Semua jadwal kayak air ini oke, teater ini oke. Jadinya karena emang aku yang mau, mungkin nggak berasa ya capeknya. Ya kalian jangan khawatir, don't worry. Don't worry, be happy. Karena ternyata aku juga sehat-sehat aja guys. Akunya juga sehat-sehat aja dan baik-baik aja. Oh ya, aku juga ada kin. Aku mau nunjukin ke kalian. Jadi sebenarnya di kin ini aku ada yang ini, ada yang mangga. Tapi yang mangga masih di sana jauh. Aku taruh. Ini tuh sesuatu yang membernya suka guys. Tuh. Jadi mungkin kalian belum notice, tapi di sini tentu saja ada penguin. Nah, aku bilang aku suka nonton film kan. Terus akhirnya ada ornamen untuk menonton film. Misalnya ini kan buat film. Ini kayak popcorn. Nah, baru tahu asli, iya kan? Detail kecil yang aku suka. Terus aku suka makan, aku bilang aku suka makan. Adalah makanan di sini. Aku lupa aku jawabnya waktu itu aku
Sebenarnya waktu itu aku juga jawab aku suka musik, suka dengerin musik, jadi mungkin ada ini. Terus ini apa ya? Bunga? Aku lupa. Jadi ini tuh sesuatu yang kita suka gitu. Ini ada, juga ada yang, aduh, Cige punya. Tuh, kayak detail-detail kecil yang kita suka gitu. Aku lucu sih, aku ada penguin, aku mesmerize banget sama penguinnya. Dan film dan makan, aku tuh suka nonton film ya, suka nonton film. Tapi aku suka nonton film yang aku suka. Makan, penguinnya lucu sih. Di belakangnya juga ada gambar kita, kan? Yang nggak salah yang di varian mango juga ada penguinnya deh guys. Ada penguinnya. Tapi aku nggak punya ininya guys, aku nggak punya photocardnya. Sebenarnya aku harus minta deh photocardnya. Atau misalnya kalian ada punya photocard aku kin lebih, donasi ke aku. Yang kemarin yang Tenggo aku punya photocardnya. Yang Japota aku juga belum punya guys photocard aku. Aku di sana ada beberapa sih. Aku ngambilnya susah. Karena sejujurnya aku ngambil beberapa kin di kantor. Karena kakak staff kayak ada bihunku juga, aku ngambil bihunku walaupun aku nggak tahu mau masaknya kapan. Jadi ditawarin kayak, kan tadi aku mau ambil satu, mau diminum di saat itu juga kan, abis latihan. Terus ini serius ya, ini bukan iklan. Emang cerita di real life ini cerita di real life. Habis latihan, nah terus aku pengen kin, karena aku tahu ada di kantor kinnya. Terus aku minta, aku bareng Lia, terus pas dikasih tunjuk ada banyak banget stoknya. Terus kakak staffnya bilang, ambilin aja sebanyak yang kamu mau. Oke, sebanyak yang aku mau. Bentar kita tutup dulu. Aku ngambilnya agak jauh soalnya guys. Wih. Nih. Ini juga. Nih ada penguinnya juga nih. Penguin. Terus aku ada juga ambil ya. Nah ini, gue juga suka yang ini, yang black. Cige. Terus Kispi. Tuh Kispi juga ada ini ya guys nih. Jerapah. Itu kan. Oh iya. Ini apa? Tapi emang aku suka yogurt sih. Enggak. Aku suka olahan susu. Sejujurnya. Sukronya udah aku makan, udah habis. Ada juga sukro yang lain mana ya? Nggak ada deh, aku ngambil ya. Walaupun aku nggak tahu masaknya mau kapan. Karena kan
Sebenarnya tadi aku mau ambil kitnya doang kan, tapi kan aku bareng Lia dan dia suka banget bihunku guys. Dia suka banget bihunku. Terus dia bilang, "Kak, ambil aja." Terus aku nggak tahu mau masaknya kapan, Li. Karena aku jarang di kamar kan, maksudnya jarang di rumah. Jadi nggak tahu mau masaknya kapan. Terus kayak, "Ambil aja dulu, Kak." Terus oke deh, yang rasa yang enak yang mana, Li? Aku suka ambil kit karena ya gampang gitu kan dibawanya. Aduh, ini bukan iklan ya. Ini emang yang terjadi, realitanya seperti ini. Kurang HP gitu. Mana itu tadi? Jangan salah. Ini foto-foto waktu di sana. Ada foto-foto kakak staff juga guys. Asik. Ada aku sama Crispy. Terus punya aku kan bawahnya tulisin gits gitu. Terus si Crispy mau, terus aku kasih tunjuk caranya. Terus itu pertama kali aku menyaksikan waktu Infinix menyaksikan penyerahan sertifikat Guinness World Records. Itu pertama kali guys. Jadi aku kayaknya ini pertama kali aku ketemu kakak-kakak staff Guinness World Records deh. Axio, ya nggak ada lagi Axio. Nanti kita minta. Ada dia yang warna biru, aku warna ungu ya. Aku suka banget itu. Ya, kakak Axio. Ini ya. Aku suka yang warna ini. Ini biru kan ya? Ini guys, apa yang ini kak? Biru kak, biru. Jetras. Aku ada kartunya guys, aku pakai juga. Tapi dompet aku di bawah. Nanti kapan-kapan aku tunjukin. Ya. Oh ya, by the way, kan member-member JKT sekarang kita kayak ada kayak arisan kecil-kecilan gitu. Itu uang arisannya semuanya aku taruh di Jetras. Ini real ya? Ini real. Ini bukan iklan, ini memang terjadi di realita. Oke deh, kita sekarang mau bacain top gifters karena aku harus berangkat kegiatan. Oke. Oh iya, ini pertama kali aku baca sampai nomor 24 ya. Oh my god. Di nomor 1 ada Kak Syafiq Hasim. Thank you so much Kak Syafiq. See you soon. Thank you Kak Syafiq. Oleh Kak Rizky Fauzan. Thank you so much Kak Rizky Fauzan. Oleh Kak Nofriadi. Terima kasih banyak Kak Nofriadi. Ada Kak Catur, ada Kak Alfa, ada Kak Mincoko, ada Kak Pramono, ada Kak Kokoyo, ada Kak Benny, ada Kak Imam, ada Kak Pipo, ada Kak Farhan, ada Kak Stanley, ada Kak Tri, ada Kak Okin, ada Kak Kurniawan,
ada Kak Yudhistira, ada Kak Ugo Hagan, ada Kak Dito, ada Kak Tes Batu Cair, ada Kak Mutmah, ada Kak Rayo, ada Kak Sabita, ada Kak Iman. Wih, terima kasih banyak guys. Abis ini aku harus berangkat kegiatan. Kita bertemu lagi secepatnya. Kalau misalnya memang aku sempat live, pasti akan aku sempatkan live. Jaga kesehatan selalu buat kalian. Jangan lupa minum air mineral yang cukup, makan makanan sehat. Kita bertemu lagi secepatnya. Thank you, makasih banyak gift-giftnya. Thank you juga komen-komennya. Terima kasih banyak semuanya. Bye.